Jadi kebetulan tadi sore saya tuh diajak rapat dengan BPO, Badan Pengembangan Organisasi. Karena dalam milad tahun depan ya kalau nggak salah ya, Sukum ya, itu akan dibahas bagaimana sih rencana Muhammadiyah, kondisi Muhammadiyah, tantangan dan strateginya hingga 2045. Nah, makanya sekalian judul saya Muhammadiyah 2045. Dan bagaimana kita menavigasi, ada namanya era disruption. Oke, next. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan, gitu. Jadi kalau sekarang Mbak Dery tadi saya ceritakan ya gimana ChatGPT dari awal sampai akhir ceritanya itu, dan ternyata makin lama makin bagus, makin sopan karena dia diajarin. Oke. Dan sekarang banyak orang bukan lagi searching tapi asking, bukan lagi mencari tapi bertanya kan, ChatGPT dan lain. Bahkan saya pernah ngisi acara itu sama ibu-ibu guru itu, sama guru. Mereka sudah pusing dengan anak sekarang, nggak percaya diri kalau presentasi di depan kalau nggak bawa HP. Jadi mereka tuh sudah tergantung sama ChatGPT juga. Soal pun difoto gitu kan, langsung kasih ChatGPT, pinter bisa menjawab itu. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang akan menjadi jamaah pengajian Muhammadiyah di tahun 2045? Apakah masih manusia biasa atau Homo Deus? Homo Deus itu apa coba? Itu ada di bukunya Noah Harari ya. Homo manusia, Deus itu Tuhan. Homo Deus itu sebenarnya manusia yang punya kemampuan seperti Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin di sebagian ini nanti yang manusia itu seorang hadir ya jamaah gitu ya. Tapi mungkin 60% manusia, 40% bukan. Sudah nempel di sini itu microchip dan langsung connect pakai wifi gitu ke kemana gitu. Jadi tadi kan pakai ChatGPT ya. Dia langsung berpikir aja jamaah, oh saya udah tahu Ismail siapa, langsung nanya. Ya. Jadi kondisinya mungkin seperti itu. Jamaah kita sudah cyborg. Dan pada saat itu pertanyaannya juga masih, kalau dia buat kesalahan, Prof, dikena dosa atau tidak? Karena udah mesin. Gitu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi gitu. Next. Jadi lanjut aja. Next. Jadi itu yang akan kita lihat, timeline of disruption. Jadi saya akan coba lihat next. Ada satu di dalam diskusi tadi sore ya, dengan sore itu, saya mencoba karena memprediksi 2045 itu sulit. Bahkan di era AI ini ya, Bu Dery ya, tahun depannya udah nggak tahu mungkin kita udah seperti apa, gitu. Apalagi 20 tahun, apalagi seterusnya. Makanya saya mencoba menggunakan referensi dari beberapa ahli yang sudah ada, yang mereka sudah pernah bilang. Misalnya ini, yang dari si Ray dari Google, kemudian ada Sam Altman, kemudian dari beberapa tokoh-tokohnya. Mereka bilang kalau AI itu akan mencapai level lulus Turing test. Ya. Ini bahasa apa ya? Kira-kira itu kalau dia ditanyain apapun dia bisa ngerti, seperti bahasa manusia. Dia ngerti seperti manusia, levelnya seperti itu dah. Gitu. Dan itu terjadi kira-kira 3 tahun lagi. Sekarang 2026, 2029, 2030. Jadi kecerdasan dia, kemampuan dia itu udah hampir sama dengan manusia lah. Nah, Turing test itu kira-kira seperti itu. Nah, dampaknya apa? Ketika mesin-mesin sudah pada pinter, dia akan menggantikan pekerjaan kita. Tadi sudah mulai, yang paling sulit itu biasanya kan soal seni ya. Menggambar yang bagus, sudah pada pinter semua, bikin video, bikin film, Nano Banana tadi. Dugaan kita mungkin tahun depan, ternyata enggak, sudah minggu yang lalu Nano Banana sudah sangat bagus, kita nggak kebayang sebelumnya gitu. Dan kira-kira beberapa bulan lagi akan seperti apa hasilnya. Nah, ini akan menyebabkan banyak sekali orang stres karena kehilangan pekerjaan. Nah, dan kemudian next fase berikutnya itu fase super intelijen. Jadi dia sudah lebih pintar daripada manusia. Masayoshi Son itu dia tuh investor ya, dia punya SoftBank, dia invest di mana-mana dan dia lihat itu ada namanya ASI ya, Artificial Super Intelligence, itu kecerdasannya sampai 10.000 kali daripada manusia. Ya, AI sudah bisa mencapai level itu. Tahun berapa? 2035 perkiraan. Tapi bisa jadi lebih cepat. Bisa jadi lebih cepat gitu. Nah, bagaimana mencapai itu? Berapa banyak air aqua tadi yang dibutuhkan? Ya, saya nggak tahu. Elon Musk sudah berpikir nanti komputer itu udah nggak ada di bumi.
tapi di langit aja udah dingin, dapat sinar matahari, langsung untuk energi. Jadi problem-problem yang ada sekarang akan tersolve karena AI makin pinter. Itu adalah di tahap kedua, di fase kedua, super intelligent. Dan dampaknya krisis eksistensi. Manusia sudah mulai dikalahkan oleh AI, kemudian perannya apa nantinya? Gitu. Karena dia udah makin pintar, dia buat pekerjaan semakin efektif, efisien. Mungkin kita sudah nggak perlu lagi bekerja, udah banyak berbilang seperti itu. Kita nanti masa depan nggak perlu lagi kerja, AI yang bekerja. Ya gimana kita belinya ya? Kalau robotnya di sana masih mahal, tapi AI kan makin pintar. Dia bisa bikin gimana robot itu dibuat dengan mudah dan cepat, dan di Indonesia juga, di semua negara. Karena ide mereka seperti itu. Kita kan berkontribusi nanti dengan membuat data ya, Bu Dery ya. Data. Kemudian orang kehilangan eksistensi, dia butuh data tentang agama. Ya, ini majelis tarjihnya jadi sumber data juga. Nanti di bagian akhir saya sebutkan potensinya makin besar, masih besar sekali soalnya. Itu bahasa lain bahwa kita masih ketinggalan Mas gitu. Kita belum menyampaikan banyak hal. Jadi itu tahap 2. Sekarang next. Berikutnya next slide. Jadi fase ketiga adalah hybrid humanity. Ini yang saya bilang tadi. Kita itu nanti yang hadir di sini bukan lagi full manusia. Ada namanya kaum mustad'afin yang baru, orang-orang miskin yang baru. Orang miskin yang baru adalah orang yang tidak mampu membeli, kalau sekarang ya nggak mampu membeli handphone. Di masa depan dia nggak mampu membeli chips yang nempel. Semua orang udah pinter, sekarang kan makin pinter dapat informasi kan dari HP. Orang zaman depan kan udah nempel, makin pinter dia. Dan orang yang nggak bisa beli chip itu, dia orang miskin. Jadi segregasi kita nanti ada orang pintar dan miskin gara-gara chip itu. Ini kira-kira gambarannya. Jadi ada hybrid antara manusia dan mesin. Kita udah nempel. Itu udah, nah itu kira-kira 10 tahun lagi. Apakah ini mungkin? Tadi Neuralink ya, dari siapa itu Elon Musk sudah bikin. Sudah berhasil dia. Dia udah bisa buat robot yang bisa, paling sulit tuh bikin apa, operasi ya. Ngoperasi itu sulit, tapi dia udah bisa ngoperasi. Beberapa dokter itu kalau udah harus belajar radiologi itu sampai 20 tahun untuk membaca ronsen ini dia kena penyakit apa gitu. Pakai AI langsung udah bisa langsung selesai sekarang ini. Jadi ke depan itu robot yang bisa jadi dokter itu gampang. Jadi sekarang kalau kita sulitan dokter harus bikin fakultas kedokteran. Kalau nanti kesulitan dokter, tinggal beli robot. Sudah banyak robot yang bisa, bahkan dokter operasinya mungkin nggak di rumah sakit, bisa di rumah dan lain-lain. Jadi ada perubahan yang sangat besar pada saat itu. Oke, next. Ya. Jadi ini kalau digambarkan ini saya pakai nano banana juga itu. Biar kelihatan lebih cakep. Next. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan dan strategi Muhammadiyah? Ini belum menjadi strategi, ini baru pemikiran saja. Oke, next. Nah, kalau kita lihat di fase pertama, fase kira-kira ya dalam 3 tahun ke depan, ini berarti kan nggak lama ya, sekarang sampai 3 tahun depan, ini apa yang harus kita lakukan? Ini konteksnya adalah di akhir nanti itu AI mencapai tingkat kecerdasan yang sama dengan manusia. Yang kita hadapi adalah ya, jamaah yang didrive oleh algoritma. Sekarang sudah terjadi. Coba kalau seandainya bikin postingan, ini viral atau tidak? Ya. Dan kalau mau bikin viral, ini hasil riset penelitian, hanya ada 2. Ini kalau dari psikologi itu sebetulnya ada 8 emosi. Senang, kemudian benci, kemudian ada percaya dan lain-lain. Tapi ada 2 emosi yang paling diambil oleh algoritma, yaitu love and hate, benci atau cinta. Jadi kalau Anda memberikan konten yang sifatnya mengharu biru tokoh Anda, calon presiden Anda, kemudian gubernur Anda dan siapapun, itu pasti disukain. Yang nyukain siapa? Followernya, fansnya. Atau kalau nggak bisa seperti itu, sekalian aja. Kayak Panji kemarin kan ngerosting itu kan, wah rame itu viral. Tapi kalau Anda membuat konten misalnya di tengah-tengah aja lah, ya Muhammadiyah itu isinya misalnya datar saja itu, Prof, nggak kemana-mana. Ya, jadi sekarang mulai berpikir, kalau mau bikin konten yang viral harus dibuat yang lucu dan lain-lain. Nggak bisa enggak. Karena kalau enggak, ceramahnya Prof Dadang nggak kemana-mana juga. Jadi kalau diserahkan ke tim anak muda kita yang di
PSDM gitu ya. Dibuat yang lucu, harus lucu itu. Ya. Harus ada menyenangkan, unsur menyenangkan. Jadi cara kita bertindak itu sudah mengikuti algoritma dan si AI di belakangnya itu dia makin cerdas karena ngikutin kita nih. Jadi kita didrive oleh algoritma. Nah, akhirnya kita berhadapan antara ulama dan influencers tadi. Nah, sekarang mulai banyak influencers menggunakan AI kan ya, dan mereka makin pinter nanti. Dia bisa belajar dari Muhammadiyah, dari ustadz-ustadz yang di Mas Rafiq dan Mas Ristarjih gitu. Jadi nanti kalau dokter bisa kita replikasi banyak, ustadznya juga bisa nggak dia? Ya, karena dia punya kemampuan yang jauh lebih banyak. Gitu. Nah, kemudian kita lihat next. Jadi apa yang harus kita lakukan? Strateginya gimana? Pada saat sekarang ini, ketika antara yang benar dan yang salah itu kadang sudah sulit dibedakan, hoax, disinformasi, kita masih di era itu. Ya. Sekarang ini di era itu, kebencian dan lain-lain. Muhammadiyah berperan penting sebagai verifier harusnya. Jadi kita bisa menunjukkan mana yang benar dan salah. Ya. Ada dasar-dasar dari tarjihnya itu. Tapi tadi kan ngobrol sama Mas Rafiq ya. HPT ya, himpunan putusan tarjih itu di mana Mas? AI nggak menemukan soalnya. Nah, gitu. Jadi dia belum pinter-pinter berdasarkan ilmu Muhammadiyah ini. Gitu. Nah makanya di sini kalau Muhammadiyah mau hadir sebagai verifikator, maka knowledge-nya Muhammadiyah harus hadir secara digital juga. Kalau nggak secara digital ya AI nggak tahu. Jadi AI itu makin pintar, tapi kalau diajarin gitu. Nah, tapi ilmu kita masih kita simpan nih masalahnya. Oke, lanjut, next. Kemudian di fase kedua, apa yang bisa dilakukan Muhammadiyah? Saat itu yang kita hadapi siapa? Tadi Prof Dadang udah cerita, sebetulnya sekarang Prof ya, dari data statistik sampai Prof sudah sampaikan hasil survei banyak sekali yang sudah tidak ke masjid ya, tidak menjadikan agama sesuatu yang sangat penting gitu. Dan di era ke depan super intelijen, ketika AI jauh lebih pintar dari manusia, orang udah makin melihat agama itu udah nggak penting. Jadi yang di worship itu apa yang disembah? Science. Sekarang sudah ada, tapi nanti makin pintar. Nah, science udah makin pintar, robotnya makin pintar. Tanya apapun lebih pintar daripada manusia. Makanya ada namanya science worshipper. Pada saat itu jamaah kita ya. Mungkin akan banyak seperti itu. Jadi tantangannya adalah amal usaha kita nanti mungkin nggak relevan lagi. Ya, ketika orang punya pandangan yang sudah berbeda. Jadi kita harus melihat, kita menyiapkan diri. Apakah ini terjadi? Wallahu alam. Saya hanya melihat dari perspektif revolusi industri. Kalau kita ingat revolusi industri sebelum-sebelumnya kan kayak yang ada listrik, ada komputer dan lain-lain. Dan sekarang kan artificial intelligence. Ini yang menjadi motornya, drive-nya. Jadi kalau kita melihat ke depan, coba lihat perkembangan AI seperti apa. Perubahan terhadap soal agama, soal kedokteran, soal yang lain-lain akan ngikutin itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nextnya. Jadi di fase 2 ini, apa yang kira-kira bisa menjadi strategi Muhammadiyah? Kalau tadi menjadi verifikator, berikutnya karena mesin makin pinter, kita butuh namanya moral kan. Jadi jangkar moral, molar, kalau molar asli lain ya. Jadi jangkar moral ini jadi sangat penting. Udah nggak saya ulangi lagi, dah salah lagi nanti ngomongnya. Jangkar ini sangat penting, karena di situ pada saat itu dia AI bisa jadi nggak punya moralitas standar, dia punya moralitasnya tergantung itu. Jadi Muhammadiyah harus hadir di situ. Ya. Dan ini fikihnya nanti ngikutin. Bahkan kita harus kembali ke fitrah, kembali ke amal usaha Muhammadiyah pun juga harus kita lihat lagi dalam kondisi seperti itu. Kita harus seperti apa nih aumnya ini. Okay, next. Nah yang terakhir, fase ketika jamaah kita itu sudah banyak cyborgnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita hadapi jamaah kita nanti itu adalah homodius. Orang-orang yang super pintar, yang pintarnya tuh bisa mungkin 10.000 kali karena dia connected langsung, melihat aja langsung pintar, dia tahu banyak. Tapi karena saking tahu banyaknya, mungkin dia kehilangan jati diri. Happiness itu dari mana? Sekarang aja kadang-kadang saya merasa, aduh Indonesia kondisinya kayak gini ya. Saya baca tentang masalah ekonomi, politik, tahu semuanya. Yang terjadi apa? Stres. Tahu kemarin ada psikolog Indonesia dari Muhammadiyah viral tuh, Lia Fahmi namanya. Ya, dia cerita karena dia psikolog, makin banyak orang datang ke psikolog sekarang gara-gara apa?
bukan karena miskin, gara-gara mikirin negara. Makin tahu, makin banyak tahu, makin pusing ternyata. Nah makanya ini nggak ngerti ini, ketika orang sudah nyambung kemana-mana, dia langsung tahu macam-macam. Pada saat itu stres juga. Jadi dia makin kehilangan jati diri, dia makin kesepian. Gitu. Kemarin saya ke Cina, pertama kali ke sana. Perspektif saya tentang Cina 180 derajat berubah lah. Saya pikir dia tuh terlambat, komunis dan lain-lain. Ternyata enggak, dia udah sangat bersih. Komunisme itu saya ngobrol dengan tukang taksi, kerennya bisa ngobrol dengan tukang taksi bahasa Cina gitu ya, pakai Google Translate gitu. Dia bilang komunisme itu Pak sudah mati 50 tahun yang lalu. Oke. Dan yang terjadi apa? Anak mudanya sudah nggak ada yang miskin dan lain-lain. Jadi kehilangan jati diri. Yang menjadi idola dia apa? Ada mall-mall tapi punya tema khusus, yaitu anime. Jadi namanya boneka itu banyak sekali dan itu laku. Mereka mencari itu, tetap kan ada kekosongan di sini kan. Nah ketika manusia jadi homodius, jadi sangat pintar, tahu sekian banyak, makin stres kan. Jadi kayak Bulia tadi itu makin dibutuhkan nanti. Dan terutama Muhammadiyah, next, ini yang kita butuhkan pada saat itu. Kita bisa siapkan sekarang strateginya apa? Menjadi penjaga kemanusiaan, kembali ke kemanusiaan. Karena manusia sudah nggak lagi manusia, sudah jadi Deus dia, mirip Tuhan. Makin Tuhan bukan berarti kemudian dia langsung sadar, kemudian langsung happy gitu. Siapa tahu nanti ada alat tiba-tiba happy aja, gitu. Nggak pakai obat-obatan misalnya. Nah, disinilah ada kayak masjid itu, mungkin sangat dibutuhkan. Saya kurang tahu juga. Jadi orang-orang membutuhkan ketenangan. Nah, ini gambaran masa depan yang Muhammadiyah mungkin harus hadapi. Next, lanjut. Next lagi aja. Next. Nah, sekarang kita coba lihat yang real aja lah. Itu kan udah jauh ya. Kira-kira dalam 0 sampai 5 tahun ke depan, next, ya. Apa yang bisa kita mulai dari sekarang? Nah, ini pas nih saya seneng Bu Dery cerita soal data. Ya, ini kita nggak janjian tadi. Kita perlu deklarasikan itu namanya jihad data. Nah, nyambung ya. Data dibutuhkan oleh AI. Kita nggak bisa nge-keep data kita. Udahlah, kalau pengen membaca himpunan putusan tarjih harus membeli buku dari Suara Muhammadiyah. Sekarang kan seperti itu ya. Tadi saya tanya, ini kayaknya harus sampai level PP diplenoin, hak ciptanya diambil, harus dibuka terbuka. Kita harus jihad data. Kalau enggak, kita semua berjihad ya. Supaya apa? Ini AI makin pinter. Pinternya dari ilmu Muhammadiyah. Dan buku-buku yang ditulis sama tarjih tadi, itu sudah ada di mana-mana di Suara Muhammadiyah. Boleh enggak itu di hak ciptanya, masuk ke PP lagi, kita bongkar itu. Biar AI-nya pinter. Dia mendapatkan knowledge tentang Muhammadiyah. Saya lihatin nanti datanya, kita sangat ketinggalan. Jadi ini perlu sekali jihad data. Nanti kita perlu, ini turunannya bisa banyak, kita udah mulai, alhamdulillah. Perlu ada super app, single sign on. Sekarang ini masih sendiri-sendiri, datanya sendiri-sendiri. Data majelis tarjih sendiri, MPI sendiri, dan lain-lain. Next, enggak, ini harus saling nyambung. Data yang ada di sekolah, di perguruan tinggi, dan lain-lain saling connected. Oke, next. Itu yang kedua ya. Oke. Nah sekarang yang kedua itu pendidikan. Ya, kita harus mulai menyiapkan manusia nih. Jadi kalau sistem pendidikan kita masih ada banyak hafalan dan lain-lain, pasti mereka ketinggalan. Banyak pekerjaan sekarang udah ganti sama AI. Jadi ini harus dicek lagi nih pendidikan kita. Kalau mengarahkan mereka menjadi sekretaris atau mungkin jadi dua lagi. Itu enggak apa istilahnya ketinggalan. Oke. Next lagi. Karena 2 menit lagi, next. Ya, ini majelis masa depan, majelis tarjih. Banyak hal-hal yang orang mungkin bertanya, boleh nggak menikah sama robot gitu nanti? Robotnya makin cakep-cakep soalnya. Nah, dan itu bisa jadi orang pusing. Ini kan bukan manusia, saya boleh ngapain pun. Nah, sudah ada belum itu fatwanya? Nah, belum kan? Ini dalam 0 sampai 5 tahun sudah harus masuk. Next lagi. Ya. Nah, ini wakaf. Wakaf kan makin banyak. Nah ini makin banyak juga orang nggak hadir ke rumah sakit, mungkin mulai berkurang. Sekolah juga sama makin banyak berkurang. Jadi wakaf-wakaf kita nanti harus diubah. Gimana wakaf dengan data? Kita butuh server, kita butuh macam-macam. Berarti wakafnya ke arah sana. Semakin banyak klik, semakin banyak pahala gitu ya. Gitu kira-kira gitu. Jadi wakafnya aset teknologi. Next.
Ya. Dan kemudian dan seterusnya. Ini kesehatan mental dan lain-lain. Next. Nah, yang terakhir. Lanjut lagi. Nah, ini paling akhir ya. Paling akhir Mbak nih, terakhir paling akhir ini. Janji saya. Jadi di semua itu, ini hal yang paling praktis yang bisa kita lakukan sekarang. Kembali ke masa depan, sekarang masuk ke sekarang. Ada namanya Muhammadiyah Or ID. Kita tahu ya, next. Ini harus ditransformasi. Saya mencoba melihat, kalau kita berbicara soal data di Muhammadiyah yang bisa diakses oleh AI. AI itu mengakses website aja. Kita nggak perlu kasih hard disk ke sana, enggak. Udahlah websitenya mana yang bisa dibuka. Yang paling banyak itu kan ada Muhammadiyah Or ID, PWMU yang Jawa Timur ya. Kemudian IB Time, Suara Muhammadiyah kecil sekali. Yang paling gede masih Muhammadiyah Or ID. Oke? Jadi kita jadikan Muhammadiyah Or ID sebagai referensi. Ini halaman kita. Next. Identitasnya kuat, tetapi jangkauan kita masih terbatas. Next. Nah saya lihatin. Ini datanya. Kalau kita bicara data, Anda bisa cek menggunakan Google gitu, masukin. Halaman kita itu hanya 54.000 di Muhammadiyah Or ID. Kalau dan NU online, saya nggak pakai bilang saudara kita, nggak, udah langsung aja terus terang ya. Soalnya kalau bicara kadang kompetitor baru semangat gitu ya. 667.000 halaman. Oke, dampaknya apa? Next, sambungan berikutnya. Kunjungan per bulan ke Muhammadiyah Or ID kurang dari 1 juta. Dan kunjungan ke saudara kita 24 juta sebulan. Jadi saya mencoba untuk membuka mata kita supaya yang tadi itu pleno mengangkat ke arah tadi. Data-data itu diambil semua lagi gitu dari Suara Muhammadiyah. Oke, next. Ini yang paling menyedihkan menurut saya. Ada satu metode pencarian, itu ada situs namanya SimilarWeb. Kita bisa melihat orang mengunjungi satu situs itu karena mengunjungi yang mana dulu. Kalau dulu itu ke Google, dia nyari Google kemudian ketemu. Sekarang enggak, nomor 1 yang paling tinggi adalah ChatGPT. Kemudian Perplexity. Orang itu enggak search lagi, orang bertanya. Dan setiap kali kita bertanya, dapat jawaban dari ChatGPT, kan ada referensinya kan? Linknya sumber dari mana, dan itu diklik. Dan ini kalau dari ChatGPT, saya ambil data 1 bulan yang tersedia, 100% larinya ke NU online. Artinya setiap kali orang bertanya Muhammadiyah lahir kapan, itu mungkin jawabannya juga dari NU online. Fatwa tentang ini dari mana? Muhammadiyah nggak diketahui. Majelis Tarjih sudah bikin HPT, itu tidak dikenal mas. Dan mereka misalnya pertanyaan tentang agama segala macam, nyari sumbernya dari NU online. Oke, 100%. Next. Jadi ini trennya seperti ini, pencarian makin berkurang, orang makin banyak bertanya. Next. Nah, next lagi. Nah, chatbot makin banyak. Nah, ini search engine sempat turun, dia naik lagi gara-gara dia ada overview menggunakan AI lagi. Next. Nah, yang ini saya coba cari putusan tarjih mas. Ini nggak ada itu putusan tarjih yang bisa diakses oleh Google. Saya coba mencari yang halaman per halaman. Misalnya tanya jawab tentang satu, terus lengkap itu semua itu. Mungkin ada dalam bentuk PDF, dalam bentuk gambar, atau mungkin harus beli bukunya. Kalau yang ini saya cari, langsung ketemunya adalah toko buku Suara Muhammadiyah. Saya harus beli ke sana. Maksud AI harus beli dulu gitu. Oke, next, apa yang kita lakukan? Kita ingin mengejar, ini sudah saya usulkan sampai ke ketum juga gitu. Bagaimana kita bisa mencapai 700.000 halaman minimal nih. Dari 60.000 ke 700.000, ini kerjaan besar. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi Mbak dari gimana caranya Muhammadiyah itu ngasih data. Datanya kita harus siapin. Oke, next. Nah, caranya dari mana? Kita bisa diambil dari PTM. Penelitian-penelitian begitu banyak kita digitalisasi, taruh di Muhammadiyah Or ID. Ambil yang bagus-bagusnya, taruh di Muhammadiyah Or ID. Tulis dengan bahasa yang populer. Ya, Majelis Tarjih kan cara menjawabnya kan ada mas. Nanti di summarize pakai AI dengan start dengan jawaban dulu ya. Kalau Majelis Tarjih, kalau biasanya kan tanya jawab, jawaban di belakang ya. Menimbang, mengingat lama gitu, baru kemudian jawabannya. Enggak apa-apa, seperti itu dipertahankan. Nanti kita gunakan AI untuk dia balik lagi ke atas. Jadi ada versi asli, ada versi jawaban lebih singkat. Itu kita taruh semua di sana. Amal usaha kita begitu banyak, kita taruh semuanya. Next. Lanjut, nah ini digitalisasi Turats, panduan keagamaan, ini yang penting sekali. Gimana himpunan putusan tarjih itu masuk semua ke sana. Khutbah Jumat, materi dakwah, taruh semua di situ biar pintar itu AI-nya. Gitu.
Kemudian arsip profil tokoh-tokoh dari zaman Kiai Ahmad Dahlan zaman dulu, ya, sampai sekarang khutbah cuma didigitalin semua. Ditaruh di mana? Muhammadiyah.id. Jangan di tempat yang lain. Jadi kalau sekarang ini Muhammadiyah.id masih informasi kegiatan kita sehari-hari, mungkin gitu. Jadi saya tanya mungkin sehari itu baru cuma 15 atau mungkin 20 artikel. Sangat kurang itu. Nanti kita genjot harusnya masuk ke sini. Next. Penulisan artikel. Ada yang khawatir, nanti nulisnya nggak bener. Sound horek itu masuk di sebelah rame. Dan kalau di Muhammadiyah balasnya gimana? Bisa nggak Muhammadiyah juga membahas sound horek? Kita bisa. Nanti kita bikin namanya jurnal. Dan ini teman-teman dari MPI. Ada jurnalisme berkemajuan. Bisa nggak bikin aliran jurnalisme berkemajuan? Dan kita training, kita latih jurnalis-jurnalis kita, konten kreator kita, sehingga ketika mereka membuat tulisan, buat berita, sudah sesuai dengan aturan kita. Yang berkemajuan seperti apa? Ya, saya belum tahu gitu kan, nanya nanti. Oke, next. Ini penggunaan AI udah makin banyak, translator seperti AI. Oke, terakhir, next. Jadi ini pilihan kita. Kita akan menulis sejarah atau dilupakan sejarah. Dan Muhammadiyah.id itu sudah menjadi etalase kita, tapi masih terbatas. Jadi jika tidak kita transformasi, AI akan menulis sejarah Islam berkemajuan tanpa Muhammadiyah. Sengaja saya bikin statement yang paling keras nih ya. Biar ini semua yang ada di Tarjih itu kita buka, AI makin pintar. Jadi kalau baru sampai di situ kita punya 700.000 halaman di Muhammadiyah.id, baru itu Islam berkemajuan, isinya full Muhammadiyah. Makasih. Assalamualaikum.